Bersama mitra utama, suara yang lantang melawan badai hadapi rintang. Satu visi, satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Dengan saya Salman Al-Farisi, kali ini kita akan membahas tentang Operasi Manajemen Mutu ISO 9001 versi 2015. 8.1 Perencanaan operasional dan pengendaliannya. Organisasi harus merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan proses. Ingat ya, di klausul 44 yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan untuk penyediaan produk dan layanan, dan untuk melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6, yaitu dengan cara yang pertama, menentukan persyaratan untuk produk dan layanan. Yang kedua, menetapkan kriteria untuk proses dan penerimaan produk dan layanannya. Yang ketiga, menetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian dengan produk dan persyaratan layanan. Yang keempat, menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria. Yang kelima, menentukan dan menjaga informasi terdokumentasi sejauh mungkin yang diperlukan. Nah, ini harus memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan, dan yang kedua untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan untuk kebutuhan mereka. Output dari perencanaan ini harus sesuai untuk operasi organisasi. Organisasi harus mengontrol perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping yang diperlukan. Organisasi harus memastikan bahwa proses outsourcing itu dikendalikan. Lihat klausul 6.4. 82 tentang persyaratan produk dan layanan. 821 komunikasi pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan harus mencakup A. Memberikan informasi yang berkaitan dengan produk dan layanan. B. Penanganan pertanyaan, kontrak, atau pesanan termasuk perubahannya. C. Memperoleh umpan balik pelanggan yang berkaitan dengan produk dan layanan, termasuk keluhan pelanggan. D. Penanganan atau mengendalikan barang milik pelanggan. E. Menetapkan persyaratan khusus untuk tindakan yang tak terduga bila relevan. 822 itu menetapkan persyaratan produk dan layanan. Ketika menetapkan persyaratan produk dan layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan, organisasi harus memastikan bahwa 1. Persyaratan produk dan layanan ditetapkan termasuk persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, yang dianggap perlu oleh perusahaan, dan perusahaan dapat memenuhi tuntutan untuk produk dan layanan yang ditawarkan. 823 tinjauan persyaratan produk dan layanan. 821 organisasi harus memastikan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan untuk produk dan layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Organisasi harus melakukan tinjauan sebelum melakukan memasok produk dan layanan kepada pelanggan, mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk mengirim dan kegiatan pasca pengiriman. Kemudian persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi diperlukan untuk penggunaan yang ditentukan atau dimaksudkan bila diketahui. Yang ketiga, persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi. Yang keempat, persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku untuk produk dan layanan. Yang kelima, kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang sebelumnya dinyatakan. Organisasi harus memastikan bahwa kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang sebelumnya ditetapkan diselesaikan. Persyaratan pelanggan harus dikonfirmasikan oleh organisasi sebelum diterima ketika pelanggan tidak memberikan pernyataan tertulis dari kebutuhannya. Dalam beberapa situasi, seperti penjualan melalui internet, tinjauan resmi tidak praktis untuk setiap pemesanan. Sebaliknya, tinjauan dapat mencakup informasi produk yang relevan seperti katalog. 8232 organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagaimana berlaku hasil tinjauan dan pada setiap persyaratan baru untuk produk layanan.
824. Perubahan persyaratan produk dan layanan. Organisasi harus memastikan bahwa informasi perubahan yang relevan terdokumentasi dan bahwa orang-orang yang relevan menangani memahami tentang persyaratan yang diubah ketika persyaratan produk dan layanannya tadi berubah. 83. Perencanaan pengembangan produk dan layanan. 831. Umum, organisasi harus menerapkan dan memelihara perancangan dan proses pengembangan yang tepat untuk menjamin penyediaan produk dan layanan berikutnya. 832. Perancangan dan perencanaan pengembangan. Dalam menetapkan tahap dan pengendalian untuk perancangan dan pengembangan, organisasi harus mempertimbangkan A. Sifat, durasi, dan kerumitan kegiatan perancangan dan kegiatan pengembangan. B. Tahapan proses yang diperlukan termasuk tinjauan perancangan dan pengembangan. C. Perancangan dan verifikasi pengembangan dan validasi kegiatan yang diperlukan. D. Tanggung jawab dan kewenangan yang terlibat dalam proses perancangan dan pengembangan. E. Kebutuhan sumber daya internal dan eksternal untuk perancangan dan pengembangan produk dan layanan. F. Kebutuhan untuk mengendalikan bidang temu antar orang-orang yang terlibat dalam proses perancangan dan pengembangan. G. Kebutuhan untuk keterlibatan pelanggan dan pengguna dalam proses perancangan dan pengembangan. H. Persyaratan untuk penyediaan berikutnya dari produk dan layanan. I. Tingkat pengendalian yang diharapkan untuk proses perancangan dan pengembangan oleh pelanggan dan pihak yang berkepentingan lainnya yang relevan. J. Diperlukan informasi terdokumentasi untuk menunjukkan bahwa persyaratan perancangan dan pengembangan telah dipenuhi. 833. Masukan perancangan dan pengembangan. Organisasi harus menetapkan persyaratan utama untuk jenis tertentu dari produk dan layanan yang akan dirancang dan dikembangkan. Organisasi harus mempertimbangkan A. Persyaratan fungsional dan kinerja. B. Informasi yang diperoleh dari kegiatan perancangan dan pengembangan serupa sebelumnya. C. Persyaratan hukum dan peraturan. D. Standar atau kode praktek bahwa organisasi telah berkomitmen untuk menerapkan. E. Konsekuensi potensial kegagalan karena sifat dari produk dan layanan. Masukan harus memadai untuk keperluan perancangan dan pengembangan lengkap dan jelas. Masukan perancangan dan pengembangan yang bertentangan harus diselesaikan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi pada masukan perancangan dan pengembangan. 834. Pengendalian perancangan dan pengembangan. Organisasi harus menerapkan pengendalian untuk proses perancangan dan pengembangan untuk memastikan bahwa A. Hasil yang akan dicapai itu didefinisikan. B. Tinjauan yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan hasil perancangan dan pengembangan itu untuk memenuhi persyaratan. C. Kegiatan verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa perancangan dan pengembangan hasil memenuhi persyaratan masukan. D. Kegiatan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan untuk aplikasi tertentu atau penggunaan yang dimaksud. E. Setiap tindakan yang diperlukan diambil dari masalah ditentukan selama 7 tinjauan atau kegiatan verifikasi dan validasi. F. Informasi terdokumentasi dari kegiatan ini itu dijaga. Tinjauan perancangan dan pengembangan, verifikasi dan validasi memiliki tujuan yang berbeda. Tinjauan dapat dilakukan secara terpisah atau dalam kombinasi apapun yang sesuai untuk produk dan layanan organisasi. 835. Hasil perancangan dan pengembangan. Organisasi harus memastikan bahwa hasil perancangan dan pengembangan A. Memenuhi persyaratan masukan. B. Yang memadai untuk proses selanjutnya untuk penyediaan produk dan layanan. C. Meliputi pemantauan atau referensi pengukuran persyaratan sesuai dan kriteria keberterimaan. D. Menentukan karakteristik produk dan layanan yang penting untuk tujuan perancangan dan pengembangan dimaksud dan penyediaan yang aman dan tepat. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi pada hasil perancangan pengembangan. 836. Perubahan perancangan dan pengembangan. Organisasi harus mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan yang dibuat selama atau setelah perancangan dan pengembangan produk dan layanan, sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada dampak buruk pada kesesuaian persyaratan.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi pada perubahan perancangan, hasil tinjauan, perubahan kewenangan, tindakan yang diambil untuk mencegah dampak yang merugikan. 84. Pengendalian proses, produk, dan layanan yang disediakan oleh pihak eksternal. Organisasi harus memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan, produk, dan layanan sesuai dengan kebutuhan. Organisasi harus menentukan diterapkan pengendalian untuk proses eksternal produk dan layanan yang disediakan saat A. Produk dan layanan dari penyediaan eksternal dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam produk dan layanan organisasi sendiri. B. Produk dan layanan yang disediakan secara langsung kepada pelanggan oleh penyedia eksternal atas nama organisasi. C. Proses atau bagian dari proses disediakan oleh penyedia eksternal sebagai hasil dari keputusan organisasi. Organisasi harus menetapkan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, monitoring kinerja, dan evaluasi ulang penyedia eksternal berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan proses atau produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari kegiatan ini dan setiap tindakan yang diperlukan yang timbul dari hasil evaluasi. 842 itu jenis dan jangkauan pengendalian. Organisasi harus memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan, produk dan layanan tidak mempengaruhi kemampuan organisasi untuk secara konsisten memberikan kesesuaian produk dan layanan kepada pelanggan. Organisasi harus memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan tetap dalam kendali sistem manajemen mutu. B. Keduanya menetapkan pengendalian bahwa mereka berniat untuk menerapkan ke penyedia eksternal untuk penerapan keluaran yang dihasilkan. C. Mempertimbangkan dampak potensial dari proses eksternal yang disediakan, produk dan layanan pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal. Nah, D. Menentukan verifikasi atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan, produk dan layanan telah memenuhi persyaratan. 843. Informasi untuk penyedia eksternal. Organisasi harus memastikan kecukupan persyaratan sebelum komunikasi ke penyedia eksternal. Organisasi harus berkomunikasi dengan penyedia eksternal hal persyaratan untuk A. Proses, produk, dan layanan yang diberikan. B. Persetujuan produk dan layanan, metode, proses, peralatan. Dan yang ketiga, rilis produk dan layanan. Nah, kompetensi termaksud kualifikasi yang dibutuhkan orang, interaksi penyedia eksternal dengan organisasi, kemudian pengendalian pemantauan kinerja penyedia eksternal yang akan diterapkan oleh organisasi. F. Kegiatan verifikasi atau validasi organisasi atau pelanggan bermaksud untuk melakukannya di tempat penyedia eksternal. 85. Produk dan penyediaan layanan. 851. Pengendalian produk dan penyediaan layanan. Organisasi harus melaksanakan produksi dan penyediaan layanan dalam keadaan terkendali. Kondisi terkendali harus mencakup sebagaimana berikut. A. Tersedianya informasi terdokumentasi yang menetapkan karakteristik produk yang dihasilkan, layanan yang akan diberikan, atau kegiatan yang dilakukan, hasil yang dicapai. B. Ketersediaan dan penggunaan pemantauan yang sesuai dan mengukur sumber daya. C. Penerapan kegiatan pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk memverifikasi bahwa kriteria untuk pengendalian proses atau hasil dan kriteria keberterimaan produk dan layanan telah dipenuhi. D. Penggunaan prasarana yang cocok dan lingkungan untuk proses operasi. E. Penunjukan orang yang kompeten termaksud kualifikasi yang dibutuhkan. F. Pembenaran dan pembenaran ulang periodik dari kemampuan untuk mencapai hasil yang direncanakan dari proses produksi dan penyediaan layanan.
di mana keluaran yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi oleh pemantauan pengukuran. G. Penerapan tindakan pencegahan untuk kesalahan manusia. H. Pelaksanaan melepas pengiriman dan kegiatan pasca pengiriman. 852. Identifikasi dan mampu telusur. Organisasi harus menggunakan cara-cara yang sesuai untuk mengidentifikasi keluaran jika diperlukan untuk menjamin kesesuaian dan produk dan layanan. Organisasi harus mengidentifikasi status keluaran sehubungan dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran seluruh produksi dan penyediaan layanan. Organisasi harus mengendalikan identifikasi unik dari keluaran ketika mampu telusur dipersyaratkan dan harus menyimpan informasi terdokumentasi untuk mampu telusur. 853. Barang-barang milik pelanggan atau penyedia eksternal. Organisasi harus berhati-hati dengan barang milik pelanggan atau penyedia eksternal sementara itu berada di bawah kendali organisasi atau digunakan oleh organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi, dan menjaga barang milik pelanggan atau penyedia eksternal yang disediakan untuk digunakan atau penggabungan ke dalam produk dan layanan. Ketika barang dari pelanggan atau penyedia eksternal hilang, rusak, atau ditemukan tidak sesuai untuk digunakan, organisasi harus melaporkan ini kepada pelanggan atau penyedia eksternal dan menyimpan informasi terdokumentasi pada apa yang telah terjadi. Barang pelanggan atau penyedia eksternal dapat meliputi material, komponen, peralatan, perlengkapan, tempat, kekayaan intelektual, dan data pribadi. 854. Penjagaan. Organisasi harus menjaga keluaran selama produksi dan penyediaan layanan sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan. Penjagaan dapat meliputi identifikasi, penanganan, pengendalian pencemaran, pengemasan, penyimpanan, pengiriman atau transportasi, dan perlindungan. 855. Kegiatan setelah pengiriman. Organisasi harus memenuhi persyaratan untuk kegiatan pasca pengiriman terkait dengan produk dan layanan. Dalam menentukan tingkat kegiatan pasca pengiriman yang diperlukan, organisasi harus mempertimbangkan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. B. Yang tidak diinginkan potensial konsekuensi terkait dengan produk dan layanan. C. Sifat penggunaan dan jangka hidup dari produk dan layanan. D. Persyaratan pelanggan. E. Umpan balik pelanggan. Nah, kegiatan pasca pengiriman dapat mencakup tindakan di bawah ketentuan garansi, kewajiban kontrak seperti layanan pemeliharaan, dan layanan tambahan seperti daur ulang atau pembuangan akhir. 856. Pengendalian perubahan. Organisasi harus meninjau dan mengendalikan perubahan untuk penyediaan produksi dan layanan sejauh yang diperlukan untuk memastikan terus sesuai dengan persyaratan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang menggambarkan hasil dari tinjauan perubahan, orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan, dan setiap tindakan yang diperlukan yang timbul dari tinjauan yang dilakukan. 86. Rilis produk dan layanan. Organisasi harus menerapkan pengaturan yang direncana pada tahap yang sesuai untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk dan layanan telah dipenuhi. Pelepasan produk dan layanan kepada pelanggan tidak akan dilanjutkan sesuai pengaturan yang direncanakan telah diselesaikan dipenuhi secara lengkap kecuali dinyatakan disetujui oleh yang berwenang dan relevan sebagaimana berlaku oleh pelanggan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi pada pelepasan produk dan layanan. Informasi terdokumentasi meliputi bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan, mampu telusur orang yang berwenang untuk melepas. 87. Pengendalian ketidaksesuaian. Organisasi harus memastikan bahwa hasil-hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan identifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja atau pengiriman.
Organisasi harus mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan pada sifat ketidaksesuaian dan efek pada kesesuaian produk dan layanan. Ini harus juga berlaku untuk produk dan layanan yang tidak sesuai terdeteksi setelah pengiriman produk, selama atau setelah penyediaan layanan. Organisasi harus menangani hasil-hasil yang tidak sesuai satu dengan yang lainnya dengan cara koreksi, pemisahan, penahanan, pengembalian atau penangguhan penyediaan produk dan layanan, informasi kepada pelanggan, memperoleh kewenangan untuk penerimaan hasil konsensi. Kesesuaian dengan persyaratan harus diverifikasi bila hasil-hasil yang tak sesuai dikoreksi. 872. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi mengenai penjelasan ketidaksesuaian, penjelasan tindakan yang diambil, penjelasan konsensi yang diperoleh, identifikasi yang berwenang, memutuskan tindakan sehubungan dengan